Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Lail, tepatnya pada ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha", demi malam apabila telah menutupi, yaitu jagat raya. "Wan-nahari idza tajalla", dan demi siang apabila nampak terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini yang kita terakhir membahasnya pada kesempatan yang lalu. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ayat yang ketiga. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada dua penafsiran, ya, kata para ulama tentang ayat ketiga ini, mirip dengan pembahasan surat Asy-Syams, ya, was-samai wa ma banaha. Ada dua tafsir. Yang pertama, in kanat ma mausula. Ada yang mentafsirkan kata-kata wa ma di situ ma mausula. Kalau mau diterangkan lagi maknanya walladzi khalaqadz dzakara wal untha. Yang pernah belajar bahasa Arab insyaallah paham. Ya, ma mausula itu kalau diganti dengan ya al mausul walladzi, maknanya ya walladzi khalaqadz dzakara wal untha kana iksaman bi nafsihil karima al mausufa bi kaunihi khaliqadz dzukuri wal inath. Maknanya demi Allah yang menciptakan laki dan perempuan. Itu kalau ma mausulah, itu penafsiran yang pertama, maknanya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri demi yang menciptakan laki dan perempuan. Kemudian wa in kanat masdariyatan, jika ma masdariyah maknanya wa khalqiz zakari wal untha, demi penciptaan laki dan perempuan.
Itu tafsir yang kedua. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, maknanya demi penciptaan laki dan perempuan. Kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal untha wa kamali hikmatihi fi dzalik. An khalaqa min kulli sinfin minal hayawanat allati yuridu ibqa'aha dzakaran wa untha. Yang inti penafsiran yang kedua tadi, Allah bersumpah dengan penciptaan laki dan perempuan dan kesempurnaan hikmahnya dalam menciptakan laki dan perempuan yang dengannya makhluk manusia maupun binatang tetap langgeng memiliki keturunan yang terus menerus akan melanjutkan generasi mereka. Ini sumpah Allah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan ini semuanya sekali lagi menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Liyabqana wa la yatmahil. Allah menciptakan laki dan perempuan, jantan dan betina untuk tadi terus menerus mereka memiliki keturunan yang melanjutkan kehidupan mereka. Wa qada kullan minhuma ilal akhar bisilsilati syahwati. Dan Allah yang mengatur mereka untuk mereka bisa memiliki keturunan, yaitu dengan berpasang-pasangan. Kalau manusia ketika sudah menikah, mereka memiliki anak, ketika mereka berhubungan dengan istrinya, kemudian memiliki keturunan. Demikian pula dengan hewan-hewan. Kalau manusia mungkin diberikan akal, lalu bagaimana dengan binatang? Ini semuanya menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Bahkan mungkin juga binatang yang paling kecil, mereka juga bisa memiliki keturunan. Siapa yang mengarahkan mereka kepada jodohnya, kepada lawan jenisnya untuk memiliki keturunan? Tidak lain semuanya adalah kekuasaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat yang sering kita dengarkan ketika ada pernikahan atau khutbah nikah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian isi-isi kalian. Ini sekali lagi menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang intinya sudah kita sampaikan. Kalau kita sudah tahu ini merupakan rububiyah Allah, ini kekuasaan Allah, kewajiban kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar. Dan ini juga menunjukkan tanda kekuasaan Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan makhluk-makhluk itu berpasang-pasangan sesuai dengan struktur ataupun tubuh mereka. Gajah dengan gajah, bukan gajah pasangannya dengan semut, bukan sapi dengan ayam misalnya. Ini sekali lagi bagaimana hikmah yang Allah miliki. Al-Hakim, Allah Maha Hakim, Maha bijak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ayat yang keempat, wa qauluhu inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal perbuatan kalian wahai manusia itu bermacam-macam, berbeda-beda. Kata Syekh, hada huwal muqsam alaih. Ini inti dari sumpah dalam surat Al-Lail. Kita ulangi lagi, dalam redaksi sumpah dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, itu pasti ada 3 unsurnya. Yang pertama, alat untuk bersumpah. Contohnya di sini, waw, wal laili.
Dan setelah wawu ya pasti setelahnya di kasrah, walaili wasyamsi wal fajri. Itu menunjukkan wawu di situ wawul qasam ya, alat untuk bersumpah. Wallahi ya, wa rabbil ka'bati. Ya, itu yang pertama ada alat untuk bersumpah, di antaranya wawu. Kemudian yang dijadikan sumpah al-muqsam bihi ya, walaili al-lail, malam, wan nahar, itu yang dijadikan sumpah. Apa inti sumpah dalam ayat ini? Ini ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal perbuatan kalian wahai manusia berbeda-beda. Makanya kata para ulama, dalam surat Al-Laili ini Allah menyebut malam dan siang. Ini dua hal yang saling berbeda. Malam gelap gulita, siang terang benderang. Ini ada kaitannya dengan inti dari sumpah tersebut. Ya, malam dan siang itu saling berlawanan. Maka demikian pula amal perbuatan manusia berbeda-beda, bermacam-macam, berlawanan. Ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik, ada yang beriman, ada yang kufur, dan seterusnya. Makanya Allah katakan di intisari sumpah dalam surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal perbuatan kalian wahai manusia bermacam-macam, berbeda-beda. Kata Syekh, inna sa'yakum ayyuhal mukallafun la mutafawitun tafawutan katsira. Sesungguhnya amal perbuatan kalian wahai manusia yang diberikan beban kewajiban oleh Allah itu bermacam-macam ya, berbeda-beda, bahkan mungkin bedanya seperti langit dan bumi. Wa dzalika bihasabi tafawuti nasil a'mal. Itu semuanya tergantung perbuatan manusia itu sendiri. Ya, ada yang betul-betul menjalankan tujuan hidupnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada yang menjalankan tujuan hidup yang Allah telah gariskan, ada pula yang menentang, ada pula yang menyimpang, ada yang beriman, ada yang kafir. Innal ladina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Ya, namun Allah mengatakan innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Ada yang beriman, ada yang beramal soleh, ada yang kufur, ada yang berbuat syirik. Berbeda amalnya dan berbeda pula balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat yang tiap hari kita tidak mungkin lepas darinya. Surat apa itu? Al-Fatihah. Allah sebutkan jalannya manusia itu berbeda-beda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Ini jalan yang ya lurus, jalan yang baik, jalannya para nabi, siddiqin wa syuhada wa salihin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 69 tentang tafsir ayat Al-Fatihah ini. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Ini jalan yang ya lurus, jalan yang benar. Adapun yang menyimpang darinya ghairil maghdubi 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah murkai, waladhdallin, dan jalan yang sesat. Ya, manusia macam-macam ya jalannya. Namun wajib kita yakini yang benar hanya satu,
jalannya Rasul dan para sahabat Rasul, itu jalan tauhid, jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa dzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdariha wan nasyati fiha. Perbedaan perbuatan manusia tergantung dari amalan mereka. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang banyak beramal saleh, ada yang sedikit. Wa bihasabil ghaya al maqsuda bitilkal a'mal, dan juga berbeda tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Ya, amal tergantung kepada niatnya. Terkadang 2 orang atau 3 orang atau mungkin lebih amalnya sama, duduk belajar ilmu agama, namun terkadang ada perbedaan niat. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita niat yang ikhlas dalam beribadah dan juga dalam menuntut ilmu agama. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan untuk mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah, namun kalau dia menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama untuk menggapai urusan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Ya, sekali lagi, manusia berbeda-beda amalnya, demikian pula dengan niatnya. Kemudian kata Syekh lagi, hal huwa wajhullahil a'la al-baqi. Apakah niatnya untuk menggapai wajah Allah yang maha tinggi, yang kekal abadi? Faya bakal amal lahu bibaqaihi, yang mana amal akan langgeng sampai hari kiamat, artinya mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau niatnya untuk mencari ridha Allah, pahala dari Allah, mengharapkan perjumpaan dengan wajah Allah pada hari kiamat, sebagaimana dalam akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dengan siapapun. Ini ya, amalan manusia berbeda-beda, di antaranya tergantung kepada niatnya dan untuk apa amal perbuatan tersebut. Kalau untuk zat yang maha kekal abadi, maka insya Allah amalnya juga kekal abadi. Ya, ini juga berlaku dalam masalah dakwah, dalam masalah berjihad dan seterusnya, harus betul-betul lillahi ta'ala, bukan mencari ridha manusia. Faya bakal amal lahu bibaqai wa yantafi bihi sahibu, dan orangnya akan bisa mengambil faedah dari amal yang didasari oleh niat yang ikhlas, yang lillahi ta'ala, yang hanya mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia tidak akan mungkin bisa istiqamah, bisa konsisten, bisa langgeng di atas amal soleh, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang benar tanpa al-ikhlas. Ya, ini peran ikhlas luar biasa. Kata Rasul SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dulunya beramal seperti perbuatan penghuni surga. Banyak beramal soleh, ya, banyak melaksanakan segala macam ketaatan yang wajib maupun yang mustahab, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahuluinya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, maka dia pun masuk neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek. Kenapa demikian? Kata Rasul, ketika dia beramal saleh, fima yabdulin nas, itu yang nampak di hadapan manusia, dohirnya baik, namun batinnya, niatnya tidak baik. Allah balikkan keadaannya dari yang baik menjadi tidak baik, dari memiliki akidah yang sahihah menjadi pengikut akidah al-batilah dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang muslim muslimah harus banyak introspeksi, muhasabatun nafsi, terutama yang berkaitan dengan niat. Untuk apa dia belajar,
untuk apa dia beribadah, untuk apa dia berdakwah, untuk apa dia beraktivitas ya dalam urusan agama ini. Amhiya ghayatun mutmahillah faniyah. Apakah amal yang dia lakukan hanya untuk tujuan yang sementara, yang semu? Faya betul sa'yu bibutlaniha, maka amal yang dia perbuat itu akan batal. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa mengkufuri keimanan, batal semua amal ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Ini kalau kesyirikan yang besar dilakukan oleh seorang yang beramal soleh, gugur semua amal ibadahnya. Kalau hanya riya, maka amal yang ada riyanya itu saja yang batal. Wa hada kullu amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillah bihadal wasf. Itulah semua amal yang niatnya bukan karena Allah, pasti akan sirna, tidak langgeng, tidak ada nilai pahala di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang kelima dan seterusnya Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan al-husna, maka kami mudahkan baginya untuk kebaikan ataupun ke surga. Kata Syekh, walihada fassalallahu al-amilin wa wasafa a'malahum. Ayat yang kelima Allah sebut secara global perbuatan manusia itu berbeda-beda. Ayat selanjutnya memperinci apa saja beda amal perbuatan manusia tersebut. Golongan yang pertama yaitu fa'amma man a'ta. Adapun orang yang memberi. Kata Syekh, aima amara bihi minal ibadatil maliyati. Kata-kata adapun orang yang memberi di sini umum, memberi apa yang Allah perintahkan untuk diberikan, entah itu berupa ibadah yang berupa harta seperti zakat dengan berbagai macam bentuknya, zakatul mal, zakatul fitr, zakat pertanian dan seterusnya, wan nafaqat, nafkah baik nafkah yang wajib maupun nafkah yang mustahab. Contoh, kepala rumah tangga, suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawwamun, pemimpin, dia yang berkuasa atas apa? Para istri-istrinya. Jangan dibalik, istri yang menjadi penguasa. Kebalik ini, keliru. Yang benar, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwamun, yang memimpin, yang mengatur, yang mengajari, membimbing istri-istri mereka. Dikarenakan Allah mengutamakan mereka di atas yang lain. Allah utamakan laki dan perempuan. Jangan protes yang perempuan. Ini adalah apa? Hak Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki harus tahu apa kedudukannya, perempuan juga harus tahu apa kedudukannya. Jangan melawan sunnatullah. Kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Ini intinya. Dan dikarenakan mereka lah yang memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Ini nafkah yang wajib. Dan seorang suami seperti tadi, amal itu berbeda tergantung niatnya. Kalau sekedar sudah tiap bulan ngasih begitu saja, itu sudah gugur kewajiban, namun kurang berpahala. Niatkan itu semuanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasul, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqma allati tad'uha fi imra'atika. Sesungguhnya engkau wahai para suami
Tidaklah memberikan nafkah, tunfiqo nafaqatan, yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah. Ini niatnya ditata. Ya, ketika transfer uang bulanan atau uang belanja, niatkan. Kalau nggak diniatkan, ya sudah, menyenangkan isi, itu sudah wajib sudah. Cuma apa? Kurang berpahala. Kata Rasul, tabtaghi biha wajah Allah. Niatkan menggapai apa? Wajah Allah. Illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan apa? Diberikan pahala atasnya. Sampai suapan makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, kalau niatnya lillahi ta'ala, dapat pahala. Ya, innamal a'malu bin sama dengan kita makan. Secara asal makan mubah, makan ya dapat kenyang, ya dapat enak, nikmat, lezat, iya, tapi nggak dapat pahala kalau tidak ada niat beribadah kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Nah, kemudian kata beliau wal kafarat, demikian pula orang yang memberikan hartanya dalam rangka melaksanakan kafarah. Ya, kafarah misalnya bersumpah, lamun dia melanggar sumpahnya, ya memberikan makan 10 orang miskin, ini kafarah dan yang lainnya. Wasadaqat wal infaq fi wujul khair, atau bersedekah kepada fuqara wal masakin, anak-anak yatim. Ini pahalanya luar biasa. Ini perbuatan golongan yang pertama, fa'amma man a'ta. Adapun orang yang memberikan hartanya untuk tadi ya zakatul mal, kalau memang sudah apa? Waktunya sampai sudah nisabnya, haulnya. Kemudian wal ibadatil badaniyah, kata-kata atau juga mencakup memberikan amalan-amalan badaniyah, perbuatan anggota badan seperti salat, puasa, wassam wa ghairiha. Wal muraqabah min dalik kal hajj wal umrah wa nahwiha. Demikian pula dia beramal amalan yang berupa harta dan sekaligus anggota badan seperti ibadah haji. Butuh tenaga, butuh juga harta. Wal umrah, demikian pula dengan al umrah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil dunuba wal faqra. Kata Rasul, iringilah ibadah haji dengan umrah karena keduanya bisa menghapuskan dosa dan kefakiran. Kama yanfi al-kir khabathal hadid, sebagaimana bara api itu bisa membersihkan kotoran-kotoran besi ataupun emas dan perak. Ini keutamaan ibadah haji dan umrah, yang di situ ada perbuatan anggota badan dan masalah harta dan jaminannya tadi. Tidak mungkin orang itu fakir miskin gara-gara sering haji ataupun umrah, tapi harus tetap apa yang resmi, bukan yang ilegal. Harta habis sampai di sana diusir. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian wattaqa. Apa arti attaqa? Ai manuhiya anhu minal muharramat wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Tadi fa'amma man a'ta di sini melaksanakan perintah. Ini sebagaimana kata-kata albir wa taqwa. Kalau digabungkan, albir melaksanakan perintah, takwa meninggalkan apa? Larangan. Demikian pula di sini ketika digabungkan, adapun orang yang memberi dan bertakwa, memberi di situ maksudnya melaksanakan perintah Allah, baik berupa amalan anggota badan ataupun harta. Adapun wattaqo itu meninggalkan yang diharamkan. Kalau takwa saja disebut sendirian, mencakup melaksanakan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Ini kata para ulama, ketika digabungkannya atau wattaqo, atau ini lebih
khusus menjalankan perintah Allah, sedangkan at-taqa lebih khusus meninggalkan larangan Allah. Wattaqa manuhiya anhu minal muharramat, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan sudah kita sampaikan berulang kali, yang pertama Allah haramkan dalam Al-Quran adalah apa? Dosa apa? Syirik kepada Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Demikian pula perintah Allah yang pertama dalam Al-Quran, perintah untuk apa? Bertauhid. Ya, maka ayat ini pertama kali masuk ke dalamnya, adapun orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Wattaqa. Kemudian kata Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Apa al husna? Ai saddaqa bila ilaha illallah. Ini untuk menegaskan lagi arti fa'amma man atau wattaqa. Takwa itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan mengesahkan Allah dalam ibadah alias bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan itulah makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itulah wasaddaqa bil husna. Dan tafsir ini bukan karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau karangan beliau di zaman ini, namun sudah didahului oleh para ulama tafsir sebelum beliau. Di antaranya kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, itu beliau mentafsirkan wasaddaqa bil husna sama dengan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini, ay saddaqa bila ilaha illallah, membenarkan arti la ilaha illallah tadi, la ma'buda bihaqqin illallah, atau ini nama lain daripada la ilaha illallah. Ya, dalam Al-Quran Allah banyak menyebut nama-nama lain dari la ilaha illallah. Ya, di antaranya al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh. Fa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri at-taghut, sesembahan selain Allah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Kata ulama tafsir, la ilaha illallah. Nah, itu nama lain dari la ilaha illallah. La ilaha illallah juga disebut dengan nama kalimatun sawa, kalimat ucapan yang lurus. Seperti dalam firman-Nya surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada ucapan yang sawa, kalimatun sawa, la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Allah tafsirkan, alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Fa in tawallau, jika ahli kitab berpaling, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah, faqulu syhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami adalah kaum muslimin, bukan sebagaimana ahli kitab yang menyembah kepada Nabi Isa ataupun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, demikian pula la ilallah itu nama lainnya dalam Al-Quran kalimatun baqiyah, kalimat yang kekal abadi. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan kepada ayahnya, aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakanku.
Dan beliau menjadikan itu sebagai kalimat yang baqiyah. Itu la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.